Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakiri dan Gusti dengan NIM 20220530227, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pada saat ini saya merupakan peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2023. Nah, untuk pada kesempatan pada hari ini saya akan sharing sedikit mengenai 3 materi. Yang pertama ada teori semiotika, yang kedua ada teori cultural studies, dan yang terakhir ada teori speech art. Oke, selanjutnya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas yang pertama ada definisi teori semiotika, yang kedua ada konsep signifier dan signified, dan yang terakhir ada contoh analisis teori semiotika pada iklan atau poster. Nah, apa itu teori semiotika? Teori semiotika dalam ilmu komunikasi sendiri merupakan studi tentang tanda-tanda dan representasi mereka dalam konteks sosial. Semiotika mempelajari bagaimana tanda-tanda mempresentasikan objek, gagasan, serta perasaan yang eksternal terhadap mereka. Nah, di teori semiotika ini terdapat 2 semiotika utama. Yang pertama ada semiotika komunikasi, dan yang kedua ada semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi menekankan produksi, tanda-tanda, dan makna kontekstual mereka. Sementara semiotika signifikasi lebih fokus pada proses kognitif dan interpretasi tanda-tanda oleh penerima. Next. Selanjutnya ada konsep signifier dan signified. Dalam teori semiotika, signifier adalah bentuk fisik dari suatu tanda atau simbol, seperti karya tertulis atau bunyi ucapan yang menggambarkan sesuatu. Nah, sementara itu, signified adalah konsep atau makna yang diwakili oleh signifier. Dalam hal ini, signified tidak selalu berkaitan dengan makna literal dan signifier, tetapi bisa dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, dan konteks sosial yang berbeda-beda. Misalnya, kata rumah sebagai signifier dapat memiliki signified yang berbeda-beda tergantung pada pengalaman dan konteks budaya seseorang. Selanjutnya ada contoh analisis teori semiotika pada iklan atau sebuah poster. Nah, mungkin di sini contoh iklannya adalah iklan produk kecantikan. Signifier warna merah dan emas pada kemasan produk. Lalu ada gambar modal wanita dengan rambut panjang dan lurus. Dan yang terakhir ada background berwarna putih. Sebagai signifier, warna merah dan emas melambangkan kemewahan dan keanggunan. Model wanita dengan rambut panjang dan lurus melambangkan kecantikan, sedangkan background berwarna putih melambangkan kebersihan. Selanjutnya, interpretasi iklan ini menggunakan warna merah dan emas pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk ini adalah produk yang mewah serta anggun. Gambar model wanita dengan rambut panjang dan lurus digunakan untuk menunjukkan bahwa produk ini bisa membuat rambut wanita menjadi lebih cantik dan indah. Background berwarna putih digunakan untuk menunjukkan bahwa produk ini adalah produk yang bersih. Dengan menggunakan teori semiotika, kita dapat memahami pesan yang ingin disampaikan oleh iklan ini dan bagaimana pesan tersebut disampaikan melalui simbol-simbol yang digunakan. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai teori semiotika ini. Selanjutnya kita akan lanjut untuk ke materi selanjutnya, yaitu teori cultural studies. Nah, untuk pembahasan teori cultural studies di sini kita akan membahas mengenai definisi cultural studies itu sendiri. Lalu yang kedua ada konsep cultural hegemoni dan bagaimana cultural studies mengkaji fenomena tersebut dalam konteks komunikasi. Dan yang terakhir ada contoh penggunaan cultural studies dalam mengkaji media massa.
Nah, apa itu teori cultural studies? Cultural studies dalam ilmu komunikasi mempelajari hubungan kompleks antar budaya, media, serta masyarakat. Pendekatan ini menganalisis dinamika budaya populer, identitas, kekuasaan, serta perubahan sosial dalam konteks budaya yang luas. Next. Nah, konsep cultural hegemony dan bagaimana sih cultural studies mengkaji fenomena tersebut dalam konteks komunikasi. Dalam konteks cultural studies, konsep cultural hegemony menjadi sangat penting. Konsep ini mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok dominan dalam menciptakan suatu hegemoni budaya yang mempengaruhi cara pandang orang-orang dalam masyarakat. Nah, dalam konteks cultural studies, konsep cultural hegemony menjadi sangat penting. Konsep ini mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dalam menciptakan suatu hegemoni budaya yang mempengaruhi cara pandang orang dalam masyarakat. Nah, dalam konteks ini, media massa itu menjadi kelompok. Dalam konteks media massa, eh, kelompok dominan ini dapat mempengaruhi apa yang disajikan oleh media massa dan bagaimana media massa itu menyajikan informasi tersebut. Hal ini tentu dapat mempengaruhi cara pandang orang-orang dalam masyarakat terhadap suatu isu atau masalah. Selanjutnya di sini ada contoh penggunaan cultural studies dalam mengkaji media massa. Yang pertama ada analisis representasi dalam media massa. Nah, cultural studies mengkaji bagaimana media massa mempresentasikan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Representasi ini dapat berupa stereotip, diskriminasi, atau bahkan kemajuan suatu ideologi tertentu. Sebagai contohnya di sini ada sebagai contoh, cultural studies dapat mengkaji bagaimana media massa itu mempresentasikan kelompok minoritas seperti perempuan, LGBT, atau etnis tertentu dalam masyarakat. Dan yang kedua ada analisis industri budaya. Cultural studies juga mengkaji bagaimana industri budaya mempengaruhi produksi serta distribusi media massa. Industri budaya ini dapat mempengaruhi konten media massa yang diproduksi, siapa yang memproduksi, dan siapa yang menjadi target audiens. Sebagai contohnya, cultural studies dapat mengkaji bagaimana industri musik mempengaruhi jenis musik yang diproduksi dan dipromosikan kepada audiensnya. Dan yang terakhir ada analisis konsumsi media massa. Cultural studies juga mengkaji bagaimana masyarakat itu mengkonsumsi media massa. Konsumsi media massa ini dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu isu atau masalah. Sebagai contohnya, cultural studies dapat mengkaji bagaimana masyarakat itu mengkonsumsi berita, serta bagaimana konsumsi berita ini mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap suatu isu atau masalah. Nah, dalam keseluruhan analisis tersebut, cultural studies tidak hanya melihat media massa sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh industri budaya, namun juga sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini karena media massa juga diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan dan mempengaruhi budaya populer. Oke, mungkin cukup sekian mengenai penjelasan singkat teori cultural studies. Kita akan lanjut selanjutnya ke materi speech art. Teori speech art. Nah, apa sih teori speech art itu? Nah, teori ini tuh merupakan teori yang mengkaji tentang makna bahasa yang didasarkan pada hubungan antara tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya itu sendiri. Next. Nah, tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara dan pendengar, atau penulis dan pembaca, serta apa yang dibicarakan. Nah, bertutur itu dapat dikatakan sebagai aktivitas.
karena hal tersebut kemungkinan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya ada tindakan lokusi, locution arts, menggambarkan tindakan menghasilkan ujaran dengan makna atau referensi tertentu ya. Ini merupakan tindakan dasar untuk mengatakan sesuatu yang dapat dipahami memiliki makna tertentu. Misalnya mengatakan, aduh saya lapar. Nah itu tuh tindakan lokusioner yang mengkomunikasikan keadaan lapar pembicara saat ini. Selanjutnya ada tindak ilokusi, illocutionary art. Nah, tindakan yang dilakukan oleh pembicara melalui pengucapan kalimat tertentu yang memiliki tujuan tertentu dan efek tertentu pada pendengar. Nah, tindakan tindak ilokusi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pembicara melalui pengucapan kalimat tertentu yang memiliki tujuan tertentu serta efek tertentu pada pendengar. Nah, dalam teori speech art, tindak ilokusi adalah jenis tindakan yang dilakukan oleh pembicara ketika mengucapkan kalimat tertentu. Misalnya, seperti meminta, memerintah, mengancam, mengakui, menegaskan, atau meminta maaf. Tindak ilokusi mencakup tujuan atau niat yang terkandung dalam penggunaan bahasa dan dapat berbeda dengan makna literal kalimat yang diucapkan. Nah, di sini ada contohnya ya. Contoh contoh tindak ilokusi. Nah, mereka tuh di sini ada seseorang yang mengucapkan, bisakah kamu membuka jendela dengan tujuan meminta orang lain untuk membuka jendela. Nah, dalam hal ini tindak ilokusi yang dikatakan adalah meminta. Tindak ilokusi dapat berhasil atau tidak berhasil tergantung pada konteks dan apakah kondisi-kondisi tertentu terpenuhi seperti kepercayaan, niat, serta pengetahuan. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk tindak ilokusi. Yang pertama ada direktif. Nah, direktif itu adalah ucapan yang memberi perintah, permintaan atau saran. Nah, contohnya tolong tutup pintu. Selanjutnya ada deklaratif. Deklaratif itu merupakan ucapan yang mengubah suatu situasi atau kondisi menjadi sesuatu yang baru. Nah, contohnya saya menyatakan kamu lulus. Dan yang ketiga ada ekspresif, ucapan yang mengapresiasi perasaan atau sikap penutur. Contohnya saya senang bisa bertemu denganmu. Selanjutnya ada komisif, ucapan yang menunjukkan niat atau janji untuk melakukan sesuatu. Contohnya ada saya akan membantumu dengan membuat prestasi. Dan yang terakhir ada asertif, ucapan yang menyatakan kebenaran atau ketidakbenaran suatu hal. Contohnya, cuaca hari ini sangat panas. Selanjutnya ada tindak perlokusi. Nah, tindak perlokusi ini dalam teori speech art mengacu pada efek atau dampak yang dihasilkan oleh tindak perlokusi pada pendengar atau penerima pesan. Nah, dalam istilah yang lebih sederhana, tindak perlokusi adalah dampak yang dihasilkan oleh ucapan seseorang pada lawan bicaranya, seperti mempengaruhi keyakinan, sikap, atau tindakan lawan bicara tersebut. Nah, contoh dari tindak perlokusi ini, ketika ada seseorang meminta maaf dengan tujuan untuk membuat orang lain merasa lega atau meredakan ketegangan antar mereka, dalam hal ini tindak ilokusi yang dilakukan adalah meminta maaf tentunya. Dan tindak perlokusinya adalah membuat orang lain merasa lebih baik atau meredakan ketegangan yang terjadi. Namun efek dari tindak perlokusi tidak selalu sama dengan tujuan atau niat dari tindak ilokusi karena efeknya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sikap, keyakinan, serta pengetahuan pendengarnya. Nah, dalam teori speech art, perbedaan antara tindak ilokusi dan tindak perlokusi penting untuk dipahami karena dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi antara pembicara dan pendengar. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya apa yang diucapkan, tetapi juga bagaimana ya pesan tersebut itu akan diterima oleh pendengar.
Oke, mungkin cukup sekian sedikit sharing tentang materi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.